yakin DMO itu bukan sampai 197 ya di tahun 2022. Mungkin di tahun 2025 ya, karena apa? Karena kebutuhan PLN kan sekitar 122. Kalau pemerintah ingin mengamankan sehingga ditambah 10%, katakan sekitar 132. Sehingga kalau Baik. kita tambah semen sekitar 15, sehingga totalnya mungkin sekitar 150-an lah, 100 sampai 160 perkiraan asumsi proyeksi saya kebutuhan DMO. Dan kalau memang pemerintah menaikkan sampai 664 maksimum dengan melihat kondisi, ini tentunya masih aman. Namun demikian kan dua hal, Mas. Satu, dari sisi demand itu kenaikan ini masih masuk akal, karena kalau kita lihat dari sisi global market ya, itu kan total di dunia itu sekitar 1,065 miliar di tahun 2022. Itu untuk Cina dan India itu dapat jadi Baik. naik sampai sekitar 41 juta ton. Nah, demikian juga di Asia Tenggara juga naik, sehingga totalnya ada opportunity tambahan 50 juta ton. Sehingga kalau pemerintah menaikkan dari 625 ke 664, menurut saya masih wajar, rasional, yang dipetakan tidak akan terjadi oversupply gitu, Mas. Itu. Sehingga menurut saya ini perlu. Yang kedua, untuk pengamanan DMO sendiri memang sangat diperlukan, apalagi dalam jangka pendek ya, terutama di saat ini, di saat PLN harus menghadapi Nataru ya, Natal tahun baru, di mana kebutuhan batu bara tinggi. Tentunya bagi pemerintah khususnya ESDM perlu memonitor bagaimana komitmen perusahaan tambang dalam memenuhi DMO-nya, karena ini penting bagi sektor kelistrikan, terutama jangka pendek di dalam masa-masa Natal dan tahun baru ini, di mana listrik harus aman gitu. Ya. Baik. Pak Singgih, terkait dengan kebutuhan DMO untuk dalam negeri sendiri yang Anda katakan tadi kisarannya berada di 150 juta ton begitu, ini cara mengamankannya nanti akan Ya. seperti apa, Pak? Karena kan kita tahu harga daripada ekspor batu bara ini akan jauh lebih menggiurkan begitu ya daripada memenuhi kebutuhan DMO dalam negeri sendiri. Cara mengamankannya nanti akan seperti apa, Pak? Pertama, satu Mas, memang seperti kejadian sebelumnya memang benar bahwa ada disparitas tinggi antara satu harga ekspor, dua harga domestik. Cara mengamankan jelas bahwa satu, saya melihatnya komitmen DMO itu sebagai sebuah amanah dalam undang-undang, dan ini tentunya satu hal yang harus diperhatikan terlebih dulu dilakukan oleh pemerintah di dalam pengawasan terhadap perusahaan. Itu saya yakin Kementerian ESDM akan meninjau ke sana. Kedua, pemerintah juga akan memberikan sikap yang tegas seperti bagaimana pernah terjadi sebelumnya, larangan ekspor batu bara bagi yang tidak memenuhi DMO, denda, bahkan sampai kepada dana kompensasi kalau memang dari sisi kualitas dia tidak memenuhi. Pengamanan yang Baik. lain menurut saya adalah satu, bagaimana pemetaan DMO ini, baik dari PLN juga mempersiapkan bagaimana kondisi pelabuhannya, demikian kondisi kapalnya. Ini semua dari sisi supply chain-nya harus diperhatikan untuk mengamankan tersebut, Mas. Namun kalau dari sisi volume jelas sangat aman ya, karena kalau kita bandingkan kan masih mendekati sekitar 25%, sehingga kan dari sisi absolut Baik. volume saya yakin aman. Tinggal bagaimana ini perlu diawasi. Memang kalau ada kajian kemarin, kalau ada pemberitaan, ada kajian bahwa harga akan ditinjau kembali seperti itu saya melihatnya bukan diletakkan kepada komitmennya, karena komitmen itu sebagai amanah. Tapi kalau memang pemerintah tetap akan mengkaji dalam level perubahannya seperti apa, kita serahkan kepada pemerintah tentunya. Itu lebih Baik. kita harus letakkan kepada bagaimana pemerintah mendapatkan pendapatan nasional bukan pajak, mungkin corporate tax. Namun di sisi lain juga harus melihat bagaimana dampak terhadap kenaikan listrik, dampak terhadap subsidi untuk budget energi